anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Luar biasa. Semua semangat hari ini ya, apalagi Amiril. Semangat, Siap, Bu. Ibu. Amiril juga. Rita juga. Oh, ceria sekali hari ini. Mungkin tadi sudah makan daging ayam di rumah ya? Jajan di Iya, Ibu. kantin, Bu. Jajan Oh, Rita, tadi Bu. jajan di kantin. Nanti Iya. dibagi-bagi sama teman ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan Nunung. Oh, iya, Bu. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Nunung sudah memimpin kita dalam doa Ya, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran. Iya, Ibu. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Ibu masuk tadi sudah semua ceria, muka ceria. Jadi Ibu berharap pada pembelajaran ini semua semangat ya. Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Ibu absen dulu. Amiril, Hadir, ada Ibu. ya? Ya, Stania. WC tadi, Bu. Oh, WC-nya, iya, Bu. izinnya. Ningsi, Hadir, Bu. Winarni, Hadir, Bu. Rita, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Ibu. Nunung, Siap hadir, Ibu. Susan, Hadir, Bu. Yulianti, Juli hadir, Bu. Christine. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya hari ini. Anak-anak Ibu rajin-rajin semua. Ya, kalau sudah siap semua peralatan atau sumber belajar, buku kalian ataupun buku tulis dikeluarkannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kita lanjut. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pesawat sederhana, Ibu. Pesawat Jenis sederhana. dua. Iya, pintar semua. Berarti sudah belajar dengan baik pada saat Ibu menjelaskan minggu kemarinnya. Iya, jadi kita sudah belajar pesawat sederhana. Coba pesawat sederhana jenis apa yang kita sudah bahas? Tuas, Ibu. Tuas, Bu. Iya, 100 untuk kalian semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pesawat sederhana jenis tuas. Nah, adapun jenis-jenis tuas itu terdiri dari 3. Ada yang masih ingat? Saya, Ibu. Ayo, ya Nunung, ayo. Saya juga bisa, Bu. Oh iya, nanti Ya udah, Nunung dulu ya. Ya, Nunung dulu. iya. Jadi ada 3 jenis tuas, Ibu. Tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Mungkin contohnya nanti Amiril atau Susan bisa menyebutkan, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Nunung, teman-teman. Baiklah. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Nunung bahwa tuas itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, pesawat sederhana jenis tuas ini dalam kehidupan sehari-hari kita banyak jumpai. Bahkan kita pernah menggunakannya. Mungkin Amiril tadi ya mau menyebutkan. Coba Amiril. Tuas jenis 1 itu kayak jungkat-jingkit ya, Bu ya? Iya, betul. Amiril memang anak pintar ya. Tapi nakal ya, Bu. Oh, nakal. Pinang Tidak. saya habis, Bu, diambil Amiril, Bu. Tidak Bodoh. nakal, aktif saja anaknya. Bagaimana Susan? Amiril kenapa? Ini, Bu, selain itu linggis itu tuas jenis 1 ya, Bu ya. Oh iya,
Nah, tadi ditambahkan oleh teman kalian Susan tadi bahwa tuah jenis satu juga itu contohnya adalah linggis. Ada lagi yang mau tambahkan? Gunting, Ibu. Oke, tuah jenis pertama juga itu adalah gunting. Nah, tadi semua sudah menyebutkan tuah jenis pertama. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh dari tuah jenis kedua dan ketiga? Saya, Bu. Oke, silakan siapa ya? Eva, Bu. Oh iya Eva, silakan Eva. Tuas jenis kedua botol, Bu. Oh, tuas jenis kedua botol. Benar botol? Pembuka. Itu botol, Bu. Botol. Iya, itu maksudnya Eva. Jadi pembuka Ya. tutup botol itu tuas jenis kedua. Nah, pada pelajaran ini kita masih akan membahas tentang pesawat sederhana, khususnya pesawat sederhana jenis bidang miring. Oke, di sini Ibu akan menampilkan ada gambar pesawat sederhana ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah kelihatannya. Oke, coba diperhatikan. Itu gambar apa? Tangga, Bu. Tangga, Bu. Sudah, Ibu. Iya, gambar tangga. Kira-kira dari gambar tangga ini ada yang mau bertanya? Mengapa sampai Ibu ada tayangkan gambar tangga ini? Padahal kita Saya, akan Bu. membahas tentang bidang miring. Apa Siapa? hubungannya tangga Eva, Bu. sama bidang miring ya, Bu? Oke. Pertanyaan dari pertanyaan dari Rita ya. Apa hubungannya tangga dengan bidang miring? Ada lagi? Saya lagi, Bu. Iya, Saya, Bu. silakan. Mengapa Silakan Eva. tangganya belok-belok, Bu? Kenapa tangganya belok-belok, Bu? Oh, kenapa tangganya belok-belok ya? Kenapa tidak lurus saja begitu? Iya, Bu. Iya. Ada lagi? Tidak lagi ya. Jadi untuk pertanyaan kalian kita pending dulu ya. Kita akan mempelajari nanti di pada saat praktikum. Oke, baik anak-anak. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui percobaan, kalian diharapkan dapat menganalisis prinsip kerja pesawat sederhana, khususnya bidang miring dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui percobaan, kalian diharapkan dapat menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, melalui percobaan, kalian juga diharapkan dapat mengaplikasikan konsep bidang miring pada peristiwa yang relevan ya. Yang keempat, melalui percobaan kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil penyelidikan atau menyelesaikan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana khususnya bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui percobaan kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga di sepanjang pembelajaran ini Ibu akan menilai kalian ya. Adapun penilaian yang Ibu akan lakukan yaitu penilaian sikap. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada penilaian keterampilan. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di layar ada gambar ya? Ada? Ada, Ibu. Ada, Bu. Iya, itu gambar apa ya? Ada Orang naikin bapak yang lagi naikin barang. Iya, ada yang menaikkan barang. Itu kira-kira isinya apa ya? Telur. Telur. Kemudian ada yang lain lagi.
Jeruk bukan ya? Bu? Jeruk kah Jeruk. ya? Iya, jeruk. Nah, kita tidak usah mempermasalahkan isinya apa ya. Tapi iya, tapi mari kita coba kaji permasalahan apa yang digambarkan melalui tayangan PowerPoint ini, melalui gambar ini. Nah, Itu di situ kayaknya ada ya. kesusahan Nunung, kayaknya mengangkat. Iya, orang Kasihan ya Bu, kasihan, bapaknya anaknya berat. berat. Iya, kasihan mengangkat berat ya. Oh. Iya. Bahunya sakit, Bu. Bahunya sakit. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan melakukan percobaan sehingga dari percobaan ini kalian dapat memberikan ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang yang ada di dalam gambar atau untuk menyelesaikan persoalan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita terkadang menemui masalah ya dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun untuk mengatasi masalah tersebut Tuhan sudah memberikan kita akal pikiran untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, persoalan ini kita akan pecahkan nanti di dalam praktek. Baik anak-anak. Ya Bu. Di LKS sebentar yang akan Ibu bagikan ada cerita. Jadi di situ ada cerita, kemudian nanti ada masalahnya yang harus kalian selesaikan. Baik, Jadi Bu. sekarang Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah bagi kelompok ya. Sudah bagi 2. Sudah Ibu. Sudah ya. Ibu berharap masing-masing duduk sesuai dengan kelompoknya. Kemarin kalau tidak salah Ibu sudah bagi kelompok yang menjadi kelompok 1 ketuanya ada Rita. Kemudian yang menjadi ketua kelompok 2 yaitu ada Yuli, Bu. Yulianti ya. Oh iya, Iya. Yulianti. Iya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2 sebelah sini ya, Rita ya. Iya. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan, ambil kertas LKPD-nya. Ya Bu. Langsung dibagikan Bu ke kawan-kawan. Iya, langsung dibagikan. Nih kawan-kawan, ambil nih satu-satu. Ya, ini jangan. Bu, Amiril makan di kelas, Bu. Ih, Amiril, enggak boleh kayak gitu, enggak sopan Amiril, Bu. Amiril makan tuh, Bu. Ya, Bu, Amiril, nggak jadi, Bu. makanannya. Maaf ya, Bu. Maaf. Iya, Lapar, tidak Bu. apa-apa. Tapi pada saat pembelajaran itu makanya disimpan dulu ya, Nak. Nanti pada saat selesai pembelajaran atau pada saat istirahat baru makan. Begitu ya, Amiril? Ya, Ibu. Umur aja Bu di Iya. lapangan Bu, Amirilnya Bu ganggu terus, nggak konsen Bu. Udah Amiril aja, juga Bu. mau ikut pembelajaran, Nak. Ya, tidak boleh begitu ya. Baik. Coba Ibu minta kalian untuk membaca LKPD-nya. Dibaca baik-baik, kemudian dipahami dan prosedur kerjanya itu dibaca ya dan praktikumnya dilakukan sesuai dengan prosedur kerja. Jadi alat dan bahannya semua sudah lengkap? Kelompok Rita lengkap semua, Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 sudah lengkap ya. Kelompok 2 Yuli. Ini juga lengkap, Bu. Oke, kalau begitu silakan kalian melakukan praktikum sesuai dengan LKPD. Sesuai dengan yang ada di LKPD ya anak-anak. Dan kalau mengalami kesulitan silakan bertanya. Bagaimana Rita, sudah bisa merangkai alatnya? Ini udah bisa, Bu. Bener Sudah kan, Bu? ya? Seperti ini kan, Bu? Iya, Bu, bantuin kelompok sudah 2, Bu. betul. Oke, tunggu ya, Ibu bantu ke kelompok 1 dulu. Oh, di kelompok 1 Rita sudah sesuai ya? Iya. Oke, Ibu lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengalami kesulitan apa, Nak? Kelompok 2 tuh nggak jadi-jadi percobaannya, Bu. Main aja mereka, Bu. Oh, nanti
Kalau kalian main berarti nanti nilai keterampilannya tidak baik ya. Maksudnya berkurang. Jadi sebaiknya dikerjakan dengan baik. Ya, Bu. Iya, kerjasama yang baik ya, karena Ibu akan menilai kalian dalam melakukan praktikum ini. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah. Rita tidak mengalami kendala dalam melakukan praktikum ya. Tidak ada, Bentar Bu. lagi ya, Bu. Mantap, luar Dikit biasa. lagi, Bu. Kelompok 1. Oke, kelompok 2 juga. Luar biasa. Ingat. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Atau masih ada Sudah. kendalanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, kelompok mana yang duluan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Rita aja, Jadi, Bu. Rita. Oke, Oke. Rita sudah siap? Sudah, Ibu. Ya, Rita. Ibu persilakan kepada kelompok 1 yang mempresentasikan dari kelompok 1 Rita ya. Iya, Bu. Rita aja. Oke, silakan. Yang lain, kelompok yang lain, tolong disimak baik-baik. Dan kalau ada nanti yang kalian mau tanggapi dari kelompok 1 atau mau tambahkan, boleh. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Guru sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari diskusi yang sudah kami laksanakan bersama-sama, kami bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu Guru tuliskan di dalam LKPD. Yang pertama, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, bagaimana besar gaya kuasa jika tinggi bidang miring dikurangi? Kami menjawab di sini, jika tinggi bidang miring dikurangi, gaya kuasa dan gaya angkat juga akan semakin kecil atau semakin berkurang. Kemudian, yang kedua, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, bagaimana menghitung KM sama dengan S per H jika tinggi bidang miring semakin kecil. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa jika tinggi bidang miring semakin kecil, maka diperoleh keuntungan mekanik semakin besar. Kemudian untuk yang bagian 3, kami menjawab, dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanik bidang miring adalah berat beban, gaya kuasa, panjang bidang miring, dan tinggi bidang miring. Kemudian untuk bagian B, tuliskan permasalahan yang terdapat dalam cerita di atas. Permasalahannya adalah petani jeruk yang kesusahan mengangkat hasil panennya ke dalam mobil truk. Kemudian bagian B, buatlah suatu perencanaan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam cerita yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kami menjawab untuk mengatasi masalah di atas, yaitu kami akan memberikan ide kepada petani jeruk agar menggunakan bidang miring yang terbuat dari besi atau yang terbuat dari bahan lain yang aman dan kokoh untuk bisa dijadikan bidang miring sehingga petani jeruk bisa mudah menaikkan hasil panennya ke dalam mobil truk tanpa mengeluarkan tenaga yang besar. Dan kita tidak kasihan lagi melihatnya seperti di gambar tadi, Bu Guru. Kesimpulannya, semakin tinggi bidang miring, maka gaya kuasa yang diperlukan akan semakin besar. Dan sebaiknya semakin kecil tinggi bidang miring, maka gaya kuasa atau gaya angkat yang diperlukan akan semakin kecil. Yang terakhir, semakin kecil ketinggian bidang miring, keuntungan mekanik yang dihasilkan akan semakin besar. Seperti itu hasil diskusi kami kelompok 1, Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa kelompoknya Rita. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Lain kali nanti anggota yang lain juga harus aktif ya. Jadi ganti-gantian untuk melakukan presentasi. Nah, silakan untuk kelompok 2. Baik, Ibu. Apakah sama jawabannya? Ada yang sama, Ibu. Oh, ada yang sama. Semua sama atau ada yang berbeda?
Sebagian besar sama, Ibu. Oke, kalau begitu sebagian besar ya. Coba presentasikan saja ya Ya, Ibu. hasil diskusinya. Iya, silakan Yuli. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami hari ini. Teman-teman saya yang lain nggak bisa menyampaikan, Bu, lagi sari awan. Jadi saya disuruh gantiin ya, Bu. Pertanyaannya nomor 1, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, bagaimana besar gaya puasa jika tinggi bidang miring dikurangi? Jawaban kami, jika tinggi bidang miring dikurangi, maka gaya kuasa atau gaya angkat juga akan semakin berkurang. Kemudian nomor 2, berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, bagaimana perhitungan KM sama dengan S/H jika tinggi bidang miring semakin kecil? Jawaban kelompok kami, dari hasil perhitungan KM sama dengan S/H didapatkan hasil bahwa jika tinggi bidang miring semakin kecil, maka diperoleh keuntungan mekanik semakin besar, Ibu. Kemudian nomor 3, berdasarkan data hasil percobaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keuntungan bidang miring? Jawaban kelompok kami, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah berat beban, gaya kuasa, panjang bidang miring, dan tinggi bidang miring. Nah, untuk pertanyaan B, tuliskan permasalahan dari cerita di atas. Teman-teman kami sepakat bahwa permasalahannya adalah petani jeruk susah mengangkat hasil panennya karena jeruknya sudah dimasukkan ke dalam kotak peti. Kemudian yang kedua, buatlah suatu perencanaan untuk mengatasi masalah pada cerita di atas. Kami menjawab. Sebentar ya, Bu, saya lihat dulu tulisannya enggak jelas, Bu. Oh iya, kami menjawab bahwa kelompok kami akan memberikan ide kepada petani jeruk agar menggunakan bidang miring. Boleh terbuat dari besi, boleh juga dari bahan lain. Yang penting bahannya kokoh dan aman untuk dijadikan bidang miring. Sehingga akan mempermudah petani jeruk menaikkan hasil panennya ke mobil truk. Akibatnya, kalau dia mudah, maka petaninya tidak akan kecapean, Bu, karena keberatan ngangkat. Nah, terakhir kesimpulan kami, semakin landai bidang miring, maka gaya angkat yang diperlukan semakin kecil. Tetapi semakin curang bidang miring, semakin curam, Bu, maaf salah baca, semakin curam bidang miring, maka gaya kuasa atau gaya angkat semakin besar. Yang kedua, semakin kecil ketinggian bidang miring, keuntungan mekanik yang dihasilkan semakin besar. Itu, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Yuli. Perwakilan dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Oke, kita beri aplaus untuk Yuli dan teman-temannya. Ternyata kelompok 2 juga tidak mau kalah dari kelompok 1. Luar biasa. Jadi kalian punya jawaban itu semua sudah betul. Oke, anak-anak. Jadi itu tadi kita sudah mempelajari tentang bidang miring dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi pada awal ada gambar, itu adalah gambar tangga. Nah, gambar tangga tadi ada yang menanyakan tadi kalau tidak salah Rita tadi ya, bagaimana hubungan Bu. Ya, bagaimana hubungan bidang miring dengan tangga. Jadi prinsip kerja dari bidang miring ini diterapkan pada tangga.
Jadi tangga itu didesain seperti pertanyaan dari Eva tadi, bahwa kenapa tangganya desain berkelok-kelok dan miring. Tujuannya itu yaitu untuk memperkecil gaya kuasa, sehingga pada saat kita naik tangga kita tidak kecapean ya, dibandingkan kalau kita naik tangga seperti tangga untuk memperbaiki lampu misalnya, itu kan tangganya itu tangga ini ya, tegak. Nah, kalau tangga yang ada di rumah kan didesain miring. Jadi itu tujuannya supaya memperkecil kuasa atau gaya kita untuk bisa naik ke lantai 2. Jadi itu kaitannya ya, kaitannya materi hari ini dengan kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak yang kita peroleh setelah kita mempelajari mata pelajaran IPA ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang manfaat dari bidang miring dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga kalian sudah memberikan ide pada permasalahan yang dialami oleh petani jeruk, yaitu kesusahan mengangkat jeruk ke atas mobil. Nah, ide yang kalian berikan yaitu dengan menggunakan bidang miring, baik itu yang terbuat dari kayu ataupun besi ataupun bahan lain yang kokoh dan aman, itu bisa mempermudah petani jeruk tadi menaikkan hasil panenannya ke atas mobil ya, ke atas mobil truk. Nah, kalian bisa aplikasikan bidang miring ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalian menjumpai orang-orang yang mengangkat barang ke atas mobil ataupun ke lantai 2, bisa dengan memanfaatkan bidang miring. Selain itu juga kita pada pelajaran selanjutnya akan membahas tentang katrol. Jadi kalian sudah mendapat solusi jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan Iya, Bu. dengan memanfaatkan bidang miring. Oke, jadi bidang miring itu adalah bidang yang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Atau dengan kata lain, bidang miring yaitu bidang datar yang diletakkan membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, di praktikum kalian tadi kan sudah yang percobaan awal itu kalian diminta untuk mengangkat beban ya, mengangkat beban langsung. Nah, yang kedua yaitu mengangkat beban dengan bidang miring. Ibu lihat tadi hasilnya itu, jika mengangkat beban dengan langsung, maka mengeluarkan gaya kuasa yang besar ya. Tetapi dengan bidang miring, maka akan memperkecil gaya kuasa. Jadi itu manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun persamaan atau rumus dari keuntungan pada bidang miring yaitu KM sama dengan S per H atau W sama dengan W per F. Oke, coba kalian perhatikan KM itu berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan panjang bidang miring. Panjang bidang miring ini disimbolkan dengan S. Nah, sedangkan keuntungan mekanik berbanding terbalik dengan ketinggian atau disimbolkan dengan H. Tadi di kesimpulan kalian mengatakan bahwa di kelompok 1 mengatakan bahwa semakin tinggi bidang miring maka gaya kuasa yang diperlukan semakin besar. Jadi betul ya kalian punya jawaban bahwa semakin tinggi bidang miring maka keuntungan mekanik yang diperlukan itu akan semakin besar. Semakin apa? Coba semakin tinggi bidang miring bagaimana? Semakin besar keuntungan mekaniknya, Bu.
Amiril tadi kayaknya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Bu, kan Semakin tinggi terbalik. iya, betul, tepat sekali ya. Makanya jangan Saniatul. makan. Berarti ketahuan tadi, Amiril tadi makan Iya, Bu. saja. Jadi Maaf, Bu. Ibu tekankan lagi ya. Coba didengar baik-baik. Semakin tinggi bidang miring, maka keuntungan mekanik yang diperoleh semakin kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Iya. Sedangkan kalau panjangnya, semakin panjang bidang miring, keuntungan mekanik yang dihasilkan semakin besar pula. Itu yang disebut berbanding lurus ya. Oh gitu ya, Bu. Iya, nah Amiril. Jadi lain kali ikuti praktikum dengan baik ya. Sama Iya, juga Bu. dengan ini. Persamaan ini, KM sama dengan W per F. W itu adalah berat beban. KM itu berbanding lurus dengan berat beban. Artinya semakin besar berat beban, maka keuntungan mekaniknya juga semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan F-nya, gaya kuasanya. Semakin besar gaya kuasa berarti keuntungan mekaniknya semakin kecil. Iya. Oke, dari penjelasan Ibu ini ada pertanyaan? Sementara Tidak belum ada? ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Ibu tambahkannya contoh bidang miring dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau ada yang mau menjawab contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Setelah melakukan praktikum tadi, setelah melihat contoh juga, contohnya tadi ada tangga. Selain itu, kira-kira apa lagi yang prinsip Jalan di kerjanya pegunungan, seperti Ibu. Oh iya, jalan di pegunungan itu bagaimana jalan di pegunungan? Tidak lurus, Ibu, dia miring-miring supaya lebih mudah jalannya seperti bidang miring. Begitukah, Ibu? Iya, jadi di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok supaya gaya kuasa yang dikeluarkan oleh kendaraan itu kecil. Nah, kalau dibuat lurus saja, maka gaya kuasa yang harus dikeluarkan oleh mobil, gaya mesinnya itu besar. Kalian bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kalau mobil naik ke atas tanjakan. Bisa ya? Pasti mengeluarkan harus digas, gas full supaya bisa naik ke tanjakan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Paham, Bu. Sekarang, Bu. Dari penjelasan Ibu sudah bisa paham? Paham, Bu. Tambahkan. Iya, anak-anak Ibu pintar semua. Kalau begitu Ibu juga semangat mengajar. Kalau kalian aktif. Ada lagi yang mau tambahkan contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pisau itu juga bidang miring bukan, Bu ya? Kalau tumpul Iya, kan pisau susah, juga. kalau tajam enak makainya. Pisau juga itu termasuk bidang miring. Oh, Prinsip kerjanya seperti bidang miringnya. Ada skrup, ada pahat, kemudian ada kapak, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nanti kalian bisa ya cari informasi di Google ataupun di buku. Kalau misalnya tidak ada paketnya untuk mencari di internet, bisa ke perpustakaan untuk mencari sumber belajar. Di sana ada banyak. siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini, mari kita simpulkannya. Jadi Ibu kembali bahwa bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan datarnya. Atau bidang miring atau bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, keuntungan mekanik bidang miring diperoleh dari rumus KM atau keuntungan mekanik sama dengan S per H. S itu adalah panjang bidang miring dan H itu adalah ketinggian bidang miring. Atau W per F, di mana W itu adalah berat beban. Dan F itu adalah gaya kuasa. Jadi ini untuk panjang bidang miring satuannya meter, kemudian tinggi bidang miring juga satuannya meter, gaya berat satuannya Newton, sama kuasa juga
satuannya Newton. Ya, itu kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan soal sebagai evaluasi. Apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran tadi dengan baik? Oke, ketua kelas silakan maju ke depan untuk ambil kertasnya dan bagikan ke teman-temannya ya. Ya, Bu. Nih teman-teman, saya bagiin ya soalnya ya. Makasih. Ya, Bu. Udah dibagikan. Iya, Bu. silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah Oke, selesai, Bu. sudah. Silakan dikumpulkan ketua kelas. Ibu minta tolong lagi ya, ketua kelas kumpulkan. Sini. Ini, Bu, udah selesai semua, Bu. Oke, nah setelah kalian selesai mengerjakan soal pada hari ini, mari kita refleksi pembelajaran kita sepanjang pembelajaran IPA ini. Ibu juga akan membagikan ada lembaran yang harus kalian isi ya. Nanti bisa dikumpul pada saat istirahat. Silakan. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi tentang katrol. Jadi masih berhubungan dengan pesawat sederhana jenis katrol. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, Ibu minta kesediaan satu orang lagi untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya, Bu. Oke, Amiril, silakan Amiril. Baik, marilah teman-teman, kawan-kawan, sebelum kita tutup pelajaran kita dan akhir pelajaran kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amiril. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu Loren. Terima kasih, Ya, Bu terima Loren. kasih juga anak-anak. Baik, terima kasih Bu Loren. Ya, saya langsung. Suara saya terdengar, Bu Loren, atau yang lain? Terdengar. Dengar Bapak. Dengan cukup jelas, Pak. Baik. Untuk catatan saya, Bu Loren, nanti bisa ketika sudah divideokan di sit-in bukan ujian, pada saat PPL ya Bu ya. Dan mungkin di UKIN nanti di pembukaannya dikurangi Bu. Itu kayaknya terlalu lama Bu Loren, ya. Baik Bapak ya. Ya. Baik Bapak ya. Mungkin fenomenanya dikurangi lebih ke. Tapi kayaknya tadi saya lihat mau masuk ke tujuan pembelajaran agak waktu lama gitu kayaknya itu, ya. Sehingga biar tidak terlalu terfokus lah intinya pembelajaran dari siswa itu langsung ke pokok masalahnya. Itu hanya catatan saya, Bu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Yang lain yang ke belakang penutup tinggal memastikan Bu Loren artinya udah nanti bisa diulang kembali pada saat sit-in 1, 2 bahkan ke mana? UKIN. Oke, saya pikir itu Pak Warto. Monggo Pak Warto. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin berkaitan dengan yang disampaikan Pak Budi ya Bu Loren tentang pembukaannya mungkin terlalu lama, mungkin karena pertama Bu Loren juga mengabsen anaknya satu persatu. Apakah ini harus diabsen satu persatu? Saya kurang tahu Bu. Mungkin kalau kita belum mengenal baru kita absen satu persatu seperti ya. Tapi ini kan pembelajaran di kelas berapa ini? Baik Istilahnya Bapak. kalau di kelas ya. Oke, mungkin itu Bu Loren. Jadi karena tadi Bu Nunung disuruh menyiapkan, tapi Bu Nunung juga masih dipanggil lagi. Jadi mungkin kalau kita absensi kan mungkin kita hanya yang tidak masuk siapa, alasannya apa kan begitu ya, agar cepat untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi cukup itu saja Ibu, tampilan yang lain sudah cukup bagus sementara itu Bu Loren ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.